Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan juga taufik sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menunaikan salat fardu zuhur berjamaah. Menjelang masuknya waktu iqamah, kita duduk sejenak di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang insyaallah menjadi kafarah pengampunan dosa bagi kita semuanya. Maka daripada itu mari kita luruskan kembali niat-niat kita, duduknya kita di majlis ini dan kita datang dalam rangka menunaikan salat fardu zuhur berjamaah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan di pertemuan yang berbahagia ini. Tema pembahasan kita yaitu mengenai fi fadilatis salam. Bab ini membahas tentang keutamaan mengucapkan salam. Di dalam Al-Qur'an An-Nisa 86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ila akhir ayat. Allah berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyah, apabila kalian diberi penghormatan dengan ucapan salam, fahayyu, maka kalian jawablah penghormatan itu, yakni jawablah salam itu bi ahsana minha, dengan jawaban yang lebih sempurna, au rudduha, atau yang serupa, yang sama. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama tentang bahwasanya menjawab salam itu hukumnya wajib, karena di dalam ayat ini Allah katakan fahayyu bi lafzil amr. Hayyu artinya jawab penghormatan itu atau salam itu. Ini kata perintah. Maka al-aslu fil amri al-wujub. Setiap kata perintah di dalam Al-Quran itu dihukumkan wajib, kecuali ada as-sarif, yakni sebab-sebab yang menyebabkannya menjadi sunnah. Namun setiap kata perintah di dalam Al-Quran asal hukumnya adalah wajib. Maka dikatakan menjawab salam itu hukumnya wajib, mengucapkan salam sunnah. Nah, Allah katakan juga selain daripada mengenai hukum di dalam ayat ini, yaitu cara menjawab. Allah menjelaskan juga cara menjawab bi ahsana minha, jawabannya yang lebih sempurna. Seperti apa jawaban yang lebih sempurna? Tentunya yang lebih lengkap. Jika diucapkan kepada kita assalamualaikum, maka jawabnya yang benar waalaikumsalam. Itu yang benar. Karena kita diucapkan salam dengan lafaz alif lam ma'rifah. Jadi kalau diucapkan salam kepada kita dengan lafaz alif lam, maka dijawab dengan alif lam. Assalamualaikum itu pakai alif lam. Memang di luar salat, ya salam di luar salat ketika kita berjumpa dengan saudara kita, itu ada dua pilihan, boleh dengan ma'rifah, boleh dengan nakirah. Yakni boleh dengan alif lam, boleh dengan tanpa alif lam. Boleh assalamualaikum, boleh pula
salamun alaikum. Tapi yang tak pakai alif lam itu jangan lupa tanwinnya, salamun alaikum. Itu betul dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum dalam Al-Quran. Jangan lupa tanwinnya, salamun alaikum. Kita sekarang udah nggak pakai alif lam, tanwinnya nggak dibawa, tanwinnya nggak dibaca, assalamualaikum. Nah itu yang mesti diperbaiki juga sih sebenarnya, kebiasaan-kebiasaan yang salah. Kalau nggak pakai alif lam mesti tanwin, salamun alaikum. Gitu. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Ya, untuk di luar sholat itu boleh dua, boleh pakai alif lam, boleh tidak. Namun di dalam sholat itu wajib alif lam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam sholat, di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i wajib pakai alif lam. Salam yang pertama di dalam sholat, rukun terakhir, salam yang pertama yang ke kanan itu mengucapkan salam itu rukun itu wajib pakai alif lam. Sesiapa yang mengucapkan salam pada akhir salatnya tanpa alif lam maka batal salatnya. Sebenarnya tidak sah salamnya itu, karena syarat salam itu di dalam sholat yakni wajib alif lam. Ketika dia tak baca alif lam itu maka tak sah salamnya, tak sah salamnya, tak sah salamnya. Ada apa orang sholat pas mengucapkan salam tidak jelas alif lamnya. Nah, itu mesti diperbaiki. Yang jelas alif lamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi tambahan dari saya. Di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i la yusannu, tidak disunnahkan membaca wabarakatuh di dalam salat. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Sampai di situ. Adapun tambahan wabarakatuh makruh di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i. Kecuali salat jenazah boleh ziyadah menambahkan lafaz wabarakatuh. Tapi kalau di luar sholat tentunya yang sempurnanya itu sampai wabarakatuh. Ini di luar sholat ya. Maka ketika diucapkan salam assalamualaikum maka jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu yang seumpama itu, yang sama itu. Belum afdal. Kalau bi'ahsana minha di dalam ayat tadi tambah lagi. Yang lebih sempurnanya tambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian para ulama menambahkan lagi warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, tambah ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi sekurang-kurangnya au runduha atau yang seumpamanya diucapkan assalamualaikum jawab waalaikumsalam, itu sudah yang lepas kewajiban untuk menjawab lah ya. Yang afdal belum dapat yang afdal itu. Baik, itu yang pembahasan tentang mengenai salam di dalam ayat tadi An-Nisa 86. Adapun mengenai hadis-hadis Nabi SAW tentang salam ini, Rasulullah SAW bersabda, as-salam qabla al-kalam. Salam itu hendaknya diucapkan sebelum kita berbicara. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama kawan, salam dulu. Jangan ngobrol-ngobrol dulu baru salam. Yang kebalik kan? MC pun sama protokol. Yang mengajarkan kajian ustaz-ustaz ya, ketika sebelum menyampaikan ceramah-ceramahnya itu, ya salam dulu. Jangan ditanya kabar dulu. Kan ada sebagian dai-dai, apa kabar Bapak Ibu udah makan? Maknanya makan lah sudah. Ya, sebenarnya yang dianjurkan bukan menyapa seperti itu, tetapi salam terlebih dahulu. Kalau bicara sapaan seperti itu tentunya tidak dianjurkan sama sekali, kecuali bismillah. Ada ikhtilaf mana yang duluan, bismillah atau salam. Nah, itu memang ada perbedaan antara ulama. Tapi kalau sapaan biasa itu tentunya tidak dianjurkan. Saya tambahkan sekali lagi Pak ya. Kalau bismillah dengan salam mana yang lebih diutamakan di awal kalam kita? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama menjelaskan tetap salam duluan baru bismillah. Nah, kenapa? Ya ini tadi hadisnya, assalam qoblal kalam. Ucapan salam itu sebelum berbicara, sebelum menyapa. Nah, itu. Ada ulama yang menjelaskan, oh, basmalah dulu, bismillah dulu, baru salam. Nah, kenapa? Karena hadis Nabi sahih. Ada hadisnya Pak, ada hujah. Semua ada argumennya. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu amrin tibalillah yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap perbuatan yang baik-baik, setiap perbuatan yang ada faidahnya, apalagi yang dituntut di dalam syariat,
jika tidak dimulai padanya Bismillahirrahmanirrahim pada awalnya, maka terputuslah dari keberkahannya, tak ada keberkahannya. Maka sebenarnya boleh kita mulai dengan Bismillah baru Assalamualaikum. Nah, boleh, ya. Kalau di dalam ketika mau menyampaikan pengajian begini, ya, Bismillah dulu salam, boleh, atau salam dulu baru basmalah, tak ada masalah. Kalau itu memang ada pendapat ulama perbedaannya. Tapi kalau cuma sekedar sapaan, itu tidak dianjurkan. Memang salamlah yang lebih utama, ya. Assalam qablal kalam. Salam itu sebelum bercakap, kata Rasulullah. Baik. Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Maka sesiapa yang memulai pembicaraannya, dia sapa terlebih dahulu baru dia mengucapkan salam, fala tujibuhu, maka jangan kalian jawab salamnya, kata Rasulullah. Kenapa? Karena sudah saqata anhu al-wujub, telah gugur daripadanya kewajiban. Ya, salam yang wajib kita jawab itu Pak, salam pertama sebelum dia ngomong. Kalau dah dia ngomong baru dia salam, jawabannya jadi sunnah. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana yang datang ini mengucapkan salam kepada satu kelompok, satu rombongan? Apakah satu rombongan ini mesti menjawab semuanya? Tidak. Satu orang saja yang menjawab sudah mewakili yang lain. Tapi kalau menjawab semuanya, salam dari satu orang tadi afdal, itu lebih afdal. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man bada'a bis salam fa huwa aula billahi wa li rasulih. Sesiapa yang memulai ucapannya, sesiapa yang memulai sapaannya dengan salam terlebih dahulu, fahuwa aula billah wa rasulih, dialah yang terlebih utama untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan Rasulnya. Nah, ya baik. Kemudian selanjutnya, assalamu min asma'illahi ta'ala. Salam itu adalah salah satu nama dari beberapa nama Allah, wada'ahu fil ardh, yang Allah sembunyikan di atas muka bumi ini. Maka fa'afsuhu bainakum, sebarkanlah itu, kata Rasulullah SAW. Sebarkan salam itu. Ya, baik. Fa innar rajula al-muslim idza marra biqaumin. Dan apabila seseorang mengucapkan salam ketika berjumpa pada satu kaum, fasallama alaihim, maka satu kaum tadi menjawab, satu kelompok tadi pun menjawab salam daripada seseorang yang datang tadi, seperti yang saya sampaikan tadi itu, faraddu alaihi kana lahu alaihi fadlu darajah, maka dia mendapatkan keutamaan. Siapa yang mendapatkan keutamaan? Kelompok yang menjawab tadi, baik satu orang dari mereka ataupun semuanya. Yang semua lebih afdal, maka mereka mendapatkan keutamaan satu tingkat di sisi Allah yang lebih baik, itu maksudnya. Fa illam yardu alaihi, namun jika satu kelompok tadi tidak ada yang menjawab satu pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang tadi memberikan salam, satu kelompok itu tak ada yang menjawab satu pun, ya, maka radda alaihi man huwa khairu minhu, maka yang menjawab itu nanti adalah malaikat, orang yang bukan orang, ya, makhluk Allah yang lebih sempurna lagi, yang lebih mulia, yang akan menjawab salam itu kalau mereka tak mau menjawab. Jadi maksudnya ketika kita memberikan salam kepada seorang, orang itu nggak mau menjawab, mungkin ya kenapa gitu ya, kesal atau masih menyimpan rasa dendam, ya, permusuhan. Kalau kita mau mengucapkan salam, dia tak menjawab salam, tak apa-apa, ya, biarin saja, tak usah balas dengan tidak menjawab salamnya pula, ya, biarin saja. Kenapa? Malaikat yang akan menjawab. Salam itu malaikat yang akan menjawab, ya, dan yang tak menjawab itu dilaknat oleh malaikat, kata Rasulullah SAW. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aulan nas, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah, man bada'ahum bis salam, yakni orang-orang yang pertama sekali mengucapkan salam. Kalau berpas-pasan di jalan, siapa yang lebih utama di sisi Allah, yang lebih mulia di sisi Allah? Yang pertama yang mengucapkan salam. Kenapa? Karena dialah yang hatinya paling tawadu. Orang yang paling senang duluan mengucapkan salam, Pak, itu orang yang hatinya paling tawadu, hatinya yang paling rendah hati. Itu hati yang paling mulia. Kenapa? Salah satu sifat keegoan, kibir juga. Salah satu sikap takabur juga ini apa? Nunggu disalamin. Itu kata ulama, pendapat ulama mengatakan salah satu sikap kibir, takabur, yakni nunggu disalamin. Ini kan jamaah saya ustadznya, seharusnya mereka yang mengucapkan salam ke saya. Oh, ya. Salah satu bentuk sikap kibir, sombong, ya. Maka siapa yang lebih utama di sisi Allah, yakni
orang yang duluan suka mengucapkan salam. Rasul tawadhi al-ibtida'u bis salam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Rasul tawadhu, kunci rendah hati yaitu al-ibtida' bis salam. Orang yang suka pertama sekali mengucapkan salam. Itu kunci tawadhu, kunci rendah hati. Salah satu menghilangkan sikap kesombongan di dalam hati ini, Pak, suka-sukalah mengucapkan salam. Ya, tebarkan salam. Ada dua amalan kata Rasulullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada dua amalan yang kalau kalian amalkan kata Rasulullah, maka kalian akan saling berkasih sayang. Kalian akan saling akrab, saling cinta. Ya. Apa dia kata Rasulullah SAW? Yang pertama, ucapkan salam, tebarkan salam. Yang kedua, tahadau, saling memberikan hadiah. Itu juga mengakrabkan satu sama lain, membangkitkan kasih sayang di antara kita, saling memberikan hadiah. Kalau di kantor tuh apa tuh, Pak? Traktir ya. Ya, makan siang aku traktir. Nah, itu Pak. Itu mengakrabkan itu. Sering Pak mentraktir. Atau sukanya ditraktir. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kita pada siang hari ini mengenai fadlus salam, keutamaan orang-orang yang mengucapkan salam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat menambah khazanah keimanan agama kita, dapat kita terapkan di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita yang duduk di majelis ini, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan rezeki-rezeki kita, hajat-hajat keinginan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.